Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama Tuhan sambil mengingat firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan memuliakan aku. Sambil kita memuji Tuhan dari lagu pujian yang mengatakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Bapak Ibu, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang tidak pernah meninggalkan tangannya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini nats pengantar kita terambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, begini firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan, sungguh alangkah baiknya.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengakuan dosa. Namun pada kenyataannya kita tidak melakukan hukum kasih dengan sempurna, karena iri hati, benci, dan perselisihan masih ada di antara kita. Karena itu firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Doa pengampunan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui semua dosa dan kesalahan kita dengan memohon pengampunan Allah dalam doa pengampunan dosa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang adil, benar, baik, dan kudus. Kami gentar dan takut datang ke hadapan tahta-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sering mengucapkan perkataan yang tidak benar, melukai perasaan sesama. Kami gagal mengalahkan hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan perbuatan yang benar. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dosa, seperti dendam, kemarahan, kebencian. Kami pantas mendapat hukuman dari Tuhan, tetapi Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami, karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus agar kami dituntun untuk dapat melakukan perbuatan yang baik dan benar, setia mengikuti Kristus hingga kami boleh hidup kekal yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari lagu pujian yang mengatakan, "Seperti rusa."
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasul kita sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia turut untuk mengucapkannya. Marilah kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini, yaitu bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, boleh mengantar langsung ke rumah majelis Bapak Bendahara dan Nabi Tibulu, atau mengirim langsung ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dalam pujian yang mengatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan karena Engkaulah yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Engkau, ingin merenungkan bahkan juga mendengar sabda-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati renungan ataupun pembacaan firman Tuhan pada hari ini, supaya firman-Mu Tuhan menyegarkan jiwa kami dan menuntun kami ke dalam sebuah kehidupan yang baru. Bapa kami yang di surga, ampuni kami dan layakan kami, supaya kami berkenan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu ini Tuhan yang
bukan siapa-siapa di hadapan Engkau. Berkatilah ya Tuhan. Pakailah mulut dan bibirnya ya Tuhan, hanya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Isi hatimu ya Tuhan, sehingga kami semua dituntun dalam kebenaran firman-Mu dan semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Hari ini renungan firman Tuhan berjudul mengisi waktu hidup. Mengisi waktu hidup. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau kita melihat situasi hari-hari ini atau situasi keadaan bangsa ataupun juga secara global hari-hari ini dengan adanya wabah COVID-19, seakan-akan wabah ini menunjukkan wajah keganasannya kepada manusia atau kepada kita, sehingga kita mengalami kepanikan dan ketakutan yang begitu hebat dalam hidup ini. Semua orang menjadi serba berhati-hati dan tanda kutip mencurigai sesama demi keselamatan hidupnya. Kita melihat bahwa kondisi hari-hari ini begitu menakutkan. Dengan adanya pandemi wabah COVID-19, semua orang semakin berhati-hati dan semakin juga tanda kutip mencurigai sesamanya demi keselamatan hidupnya. Dengan adanya pandemi ini, semua orang mulai kembali memperhatikan hidupnya dengan bijak dan saling menjaga. Seakan-akan bila dikatakan semua orang mulai melihat betapa berharganya hidup ini dan mulai menghargai waktu yang ada dalam hidup mereka. Dan inilah sisi positif dari keadaan saat ini yang sedang terjadi secara global dalam hidup kita. Wabah COVID-19 mengajarkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita sebuah pelajaran yang positif bahwa betapa berharganya hidup ini di hadapan Tuhan. Betapa berharganya hidup ini dan waktu ini di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, sisi positif ini harus bisa dibawa ke dalam pembelajaran secara rohani atau manusia kerohanian kita, supaya kita bisa mendapatkan sebuah paket pembelajaran yang komplit daripada Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus memahami saudara bahwa dengan kita menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen, kita dipanggil untuk memperoleh sebuah pembaharuan hidup di hadapan Tuhan. Tentu pembaharuan hidup itu adalah mengarahkan kita ke dalam sebuah pembaharuan atau perubahan hidup yang mana kita semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Allah dalam gambar putranya yang tunggal, itu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan untuk bisa mengubah manusia, untuk bisa merubah manusia atau membaharui manusia yang semakin segambar dengan rupa Allah dalam hidupnya, maka Allah menggunakan segala situasi sekitar kita. Allah menggunakan segala situasi sekitar kita atau segala situasi di sekitar orang percaya agar Allah bisa menggarap hidupnya, menggarap hidup orang percaya melalui Roh Kudus dan akhirnya mengalami perubahan hidup. Jadi kita memahami bahwa situasi hari-hari ini menjadi sebuah sarana Allah untuk bisa menggarap manusia atau menggarap orang percaya untuk bisa mengalami perubahan hidup. Jadi Allah tidak bekerja atau bermain sepihak saja untuk bisa mengubah manusia, tapi Allah juga menggunakan sekitarnya untuk bisa memicu manusia melihat pelajaran iman bahwa ternyata melalui segala situasi di sekitar kita, kita sedang diarahkan kepada perubahan hidup. Makanya Roma 8 ayat 20 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan
Jadi Allah bekerja dalam segala situasi kehidupan kita untuk bisa merubah kita. Tentu dalam hal ini Allah bekerja melalui Roh-Nya yang kudus. Nah, hari-hari ini kita menghadapi situasi, harusnya kita bisa melihat bahwa betapa Tuhan sedang mengajar kita, sedang merubah kita. Bukan cuma dari sekedar kehidupan jasmaninya, tapi juga kehidupan rohaninya. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa Allah menggunakan situasi sekitar kita untuk bisa membuat manusia berubah atau membuat orang percaya berubah. Hal itu harus dimengerti juga bahwa ketika Allah menggunakan situasi kehidupan sehari-hari, menggunakan situasi sekitar kehidupan kita, itu berada dalam sebuah dimensi waktu yang terbatas. Ya, ketika Tuhan mengubah kita dengan segala situasi di sekitar kita, itu di dalamnya, maksud saya, kita berada di dalam sebuah dimensi waktu yang terbatas. Mazmur 90 ayat yang 10 mengatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Artinya manusia terbatas dalam hidup ini. Ada waktu yang terbatas. Jadi kalau manusia hanya bisa hidup sampai 80 tahun, ya, ataupun sampai lebih, ada yang 90, 100. Itu jangka waktu harus dipakai bersama dengan Tuhan untuk bisa mengalami perubahan hidup. Nah, jangan sampai dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak bisa mengalami perubahan hidup. Karena kita tidak mau diubah Tuhan. Seharusnya kita menyadari bahwa waktu ini begitu sempit, begitu terbatas dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu kalau kita mengerti bahwa waktu itu begitu terbatas, begitu sempit, harusnya dipakai dengan semaksimal mungkin di hadapan Tuhan untuk mengalami perubahan. Dalam hidup saya menyadari bahwa setiap kita pasti akan mengalami yang namanya second chance, kesempatan kedua. Artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mengalami perubahan. Tapi kalau sampai dalam kesekian kesempatan Allah memberikan kepada kita untuk bisa mengalami perubahan, tapi kita tidak mau atau mengeraskan hati, pada akhirnya kita membuang waktu kita dengan sia-sia. Kita tidak bisa diubah Tuhan. Jadi jangan pernah berkata bahwa ya nasib saya begini, hidupnya memang begini. Tidak ada nasib di dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak menentukan sebuah takdir atau nasib hidup bagi orang lain. Karena kita sendiri yang tidak mau diproses Tuhan dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau kita membaca teks ini dengan sangat cermat dan berusaha untuk mempelajarinya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat di sini sebenarnya lebih merujuk kepada sebuah alam berpikir. Jadi kalau diterjemahkan hari-hari ini adalah jahat, kata jahat di sini adalah evil. Artinya pikiran yang jahat atau berpikiran yang jahat. Nah, kata evil ini sebenarnya merujuk kepada kata sifat, adjektif, ya, kata sifat. Nah, dari teks ini maka terkandung sebuah pelajaran bahwa sifat manusia atau sifat natur manusia, sifat alami manusia adalah berpikiran jahat. Berpikiran jahat bukan berarti selalu bertindak kriminal, tidak. Tapi berpikiran jahat bisa dimaknai dengan berpikiran yang tidak menyenangkan perasaan Tuhan, hidup menurut kesenangan diri sendiri, atau sama dengan bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Efesus di ayat yang ke-15 dan 17, ya, ayat 15-17. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak menginginkan orang percaya hidup sembrono, hidup sembarangan. Tuhan tidak menginginkan orang percaya hidup dalam gaya hidup anak-anak dunia dengan segala kesenangannya yang fana. Melainkan Allah menginginkan setiap orang percaya mempergunakan waktunya yang ada sebagai kesempatan yang berharga yang tidak bisa terulang kembali. Di mana waktu itu membuat kita mengalami perubahan gambar diri. Dari gambar diri yang semaunya diri sendiri atau mengikuti kemauan dirinya sendiri. Yang berujung pada
kehidupan dosa di hadapan Tuhan, diubahkan menjadi manusia yang bergambar diri Allah. Dari sinful nature menjadi divine nature. Dari yang berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Jadi orang percaya bisa mengalami sebuah kehidupan yang luar biasa sebenarnya. Kualitasnya bisa di atas rata-rata. Kenapa? Karena Allah memberikan manusia keselamatan supaya manusia mengalami perubahan yang segambar dan serupa dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi betapa agungnya sebenarnya kehidupan orang Kristen. Betapa agungnya kalau kita menghayati kehidupan sebagai orang Kristen. Kita dibawa menjadi sebuah anak-anak Allah yang punya karakter kehidupan seperti Allah itu sendiri. Kehidupan seperti Allah bukan berarti eksistensinya, keberadaannya yang tidak nampak, tidak. Tapi dalam karakternya. Makanya kalau kita membaca Matius pasal ke-5, kita bisa melihat bahwa kekristenan itu bukan cuma sekedar agama, tapi jalan hidup. Kalau ada orang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Kan ini sebuah gaya hidup yang ngaco sebenarnya. Kalau dipukul ya balas pukul. Betul tidak? Ya iya, harusnya dibalas pukul. Tapi kekristenan maju selangkah. Kalau kamu dipukul, kamu beri pengampunan kepada dia. Itu artinya. Dan di situ artinya orang Kristen mempunyai kehidupan yang sangat agung. Sangat agung, sangat luar biasa. Jadi saudara, kita harus mengisi waktu kita dengan baik. Jangan cuma sekedar karena saat-saat ini dalam keadaan COVID-19 gitu ya, akhirnya kita mulai berusaha mengisi waktu dengan baik. Tapi seharusnya tanpa sebelum ada COVID pun kita mengisi waktu kita dengan baik. Contoh kan, jangan pada saat COVID bawa cuci tangan. Sebelum COVID dan sesudah COVID pun juga cuci tangan terus harusnya. Ya kan? Jangan karena saat ini sedang COVID, karena lagi lapar tapi bisa tahan diri cuci tangan dulu. Tapi kalau lapar langsung makan aja. Begitupun dengan kerohanian kita, seharusnya sebelum ada COVID pun ataupun juga saat ada COVID dan setelah COVID, harusnya kita sama mengisi waktunya dengan baik. Nah, situasi hari-hari ini sebenarnya juga menjadi pelajaran penting bagi iman kita di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa saya bilang menjadi pelajaran penting? Karena tanpa disadari ada banyak orang-orang Kristen yang akhirnya yang mengisi waktunya disimbolkan dengan sebuah kegiatan yang besar-besar saja. Contoh misalnya, membuktikan bahwa dia sebagai seorang pengikut Kristen yang sejati atau pengikut Kristen yang benar di hadapan Tuhan hanya ditandai dengan rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan. Nah, sekarang situasi hari-hari ini membuat kita ibadah secara konvensional, persekutuan secara ragawi ditiadakan sementara. Nah, orang Kristen yang salah memahami kekristenannya, maka pada hari-hari ini akan sulit bisa beribadah mandi di rumah. Akhirnya bisa berkata begini, nggak serak, nggak gimana gitu. Emang tenggorokan serak? Itu mah serak ya? Ya. Nggak bisa fokus. Kenapa? Karena selama ini fokusnya berpikir bahwa kalau ibadah itu di gereja, padahal ibadah yang benar di hadapan Tuhan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, orang Kristen yang tidak dewasa atau yang tidak terbiasa mengisi hari dengan persekutuan dengan Tuhan di rumah, pada hari-hari kesulitan. Tapi kalau orang Kristen dewasa, mau situasinya sebelum COVID ataupun sesudah COVID ataupun saat COVID saat ini pun juga nggak menjadi masalah ibadah di rumah. Kenapa? Karena sudah terbiasa membangun saat teduh atau membangun sebuah kehidupan yang intim di rumah. Ya kan? Jangan sampai ada orang Kristen berkata bahwa saya nggak bisa berdoa. Aduh, saya nggak bisa berdoa. Berdoa itu nggak ada bentuk formalnya. Berdoa itu ya sekedar ngomong aja dengan Tuhan. Kalau kesulitan berkata-kata, berdoa Bapa kami. Itu. Jadi jangan sampai orang Kristen berkata tidak bisa berdoa atau nggak bisa ibadah. Itu alasan-alasan. Jangan sampai
Situasi hari-hari ini membuat kita semakin jauh dari hadapan Tuhan. Akhirnya tidak bisa mengisi waktu dengan baik. Saya percaya kalau kita dewasa di hadapan Tuhan, hari-hari ini pasti mau kita semakin dekat dengan Tuhan. Harusnya. Harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin sering berdoa. Dan kalaupun memang keadaannya seakan-akan panjang gitu ya, COVID ini tidak bisa disembuhkan, tidak bisa ditemukan, atau tidak bisa dihilangkan virusnya, nggak masalah bagi saya. Atau juga nggak jadi masalah bagi saudara. Kenapa? Karena akhirnya dengan keadaan seperti ini saudara dilatih untuk terus membangun persekutuan di rumah. Ya. Kalau ada gereja-gereja yang sudah buka, ya syukur puji Tuhan. Tapi kalau ada gereja-gereja yang belum bisa dibuka, atau memang tidak mau membuka gerejanya karena belum melihat angka statistik kesembuhan yang begitu tinggi dibanding yang terjangkit, ini jadi pelajaran penting bagi kehidupan kita. Kita semakin diajar dan diajak melalui situasi untuk semakin mempunyai hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Makanya jemaat Tuhan harusnya dengan situasi seperti ini semakin bisa membawa, kalau yang sudah berkeluarga, membawa keluarganya semakin serius di hadapan Tuhan. Bangun tidur jangan cari yang lain-lain. Lipat kakinya, tutup mata, langsung berdoa. Artinya mencari Tuhan lebih dulu. Jangan cari handphone atau cari koran, cari kopi. Ya minumlah. Ya ini sih sebenarnya subjektif ya, pribadi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, bangun tidur ya minum dulu, baru setelah itu berdoa. Pasti memang besar ada godaan untuk lihat handphone dulu, Pasti ada godaan untuk besar lihat handphone dulu, siapa yang chatting. Tapi betapa teduhnya kita bisa menikmati hari-hari ini. Saudara, perlu diingat bahwa hidup ini adalah sebuah persiapan memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal. Nah, kalau orang percaya menyadari pernyataan ini bahwa hidup di dalam dunia ini adalah sebuah persiapan memasuki kehidupannya sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal nanti, maka kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen akan mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita dengan penuh penghayatan di hadapan Tuhan. Semakin berusaha mencari Tuhan, semakin menemukan Tuhan, dan semakin berusaha mengoreksi bagian dirinya yang belum benar di hadapan Tuhan. Karena tahu bahwa hidup ini adalah persiapan memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Hidup di dalam dunia ini bukan selama-lamanya. Kita semua akan menikmati sebuah kehidupan yang kekal nanti. Oleh karena itu dalam hidup yang sementara ini, pakai segala situasi yang Tuhan berikan, kesempatan-kesempatan yang ada, kita pakai semaksimal mungkin untuk bisa mengalami kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang semakin bertumbuh imannya di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting sebenarnya saudara. Jangan menjadi orang percaya yang kurang menghargai waktu, sehingga tidak mengisi hidupnya dengan mencari Tuhan dan menemukan Tuhan secara benar. Bukan berarti kalau mengisi waktunya dengan Tuhan, mencari Tuhan setiap saat, bukan berarti harus berhenti bekerja, tidak. Bukan berarti berhenti studi atau berhenti berkarya, tidak. Tapi dalam segala segmen kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam bekerja, dalam bermain, dalam pergaulan kita harusnya berusaha bisa melihat ada signal ilahi, signal pembelajaran iman, yang akhirnya menyentuh kita mengalami sebuah pembelajaran yang kita berubah. Itu penting sebenarnya. Jadi bukan cuma sekedar kalau saya berkata mengisi waktu bersama dengan Tuhan, lalu setiap saat berdoa terus gitu kan, puasa. Ya bukan begitu maksudnya saudara. Segala aktivitas kita harus dilibatkan dengan Tuhan, harus bersama dengan Tuhan. Di situ kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita berkata Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu begitu baik, itu harusnya diucapkan oleh orang-orang yang mengalami Tuhan setiap saat. Amin. Jadi bukan cuma sekedar lip service atau pernyataan biasa. Gimana kabarnya Pak? Sehat, puji Tuhan. Padahal setiap harinya jauh dari Tuhan. Tapi kalau orang yang mengalami Tuhan setiap saat, dia bisa berkata itu dengan benar dan tulus, dan Tuhan bisa merasakan.
Jangan pernah merasa puas diri, saudara. Ya, kadangkala rasa puas diri itu menjadi musuh kita. Menjadi musuh. Rasa puas itu menjadi musuh. Kadangkala kita merasa sudah cukup kalau beribadah. Sudah cukup kalau sudah begini. Sudah cukup kalau sudah begitu. Padahal tidak. Rasa cukup itu bisa menjadi musuh yang besar. Seperti tadi saya katakan, bagi jemaat-jemaat yang mematok, ya, menjadikan patokan bahwa ibadah di gereja menjadi ukuran standar imannya bertumbuh. Sekarang, tapi orang Kristen atau orang percaya yang menjadikan hubungan pribadi eksklusif sebagai patokan imannya bertumbuh, itu tidak akan pernah merasa puas diri. Dia akan selalu mencari Tuhan. Sehingga tidak mungkin dia berkata bahwa tidak bisa berdoa atau tidak bisa beribadah. Jangan pernah merasa puas diri kalau sudah menjadi pelayan gereja ataupun sudah rajin beribadah. Jangan pernah merasa puas. Karena kalau kita merasa puas atau merasa cukup, kita nggak akan bertumbuh. Kita tidak akan mengalami pendewasaan daripada Tuhan. Kita tidak akan mengalami perubahan karakter di hadapan Tuhan. Kalau kita mau berkata jujur kepada kita masing-masing, pasti kita pernah mengalami itu. Puji Tuhan kalau saudara tidak pernah mengalami. Tapi sebagai manusia yang belajar, yang masih dalam keadaan berjuang, kita pasti pernah mengalami itu. Waktu kita masih 24 jam per hari. Waktu kita juga masih 60 menit 1 jam. Dan setiap menit itu masih 60 detik. Artinya apa? Orang percaya harus menggunakan waktu yang ada semaksimal mungkin. Setiap menit dan jamnya harus diisi dengan peristiwa yang membangun iman semakin sempurna di hadapan Tuhan. Jadi jangan melewatkan hari-hari saudara dengan sia-sia. Itu artinya. Ya. Harus dipakai semaksimal mungkin. Jangan sampai dalam satu hari tidak bertemu dengan Tuhan. Atau tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Itu penting. Jangan sampai. Ya. Cara kita menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah dengan mengisinya setiap jam, menit, detik bersama dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya dalam waktu-waktu yang ada kita mengalami sebuah pertumbuhan iman. Kita mengalami sebuah kenaikan iman yang sangat drastis dibanding orang lain. Kalau saudara pernah melihat cara berpikir orang-orang yang sangat berpatokan pada firman Tuhan, seakan-akan mereka tidak menapak di bumi. Tapi kalau kita mau jujur, kita nggak sampai dengan dia. Kenapa? Karena kita melihat bahwa hidupnya begitu erat dengan Tuhan, begitu erat dengan firman Tuhan. Akhirnya pola pikir kita tidak bisa menjangkau pola pikir orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Kalau saudara pernah menemukan seperti itu, harusnya itu memicu kita untuk bisa seperti itu. Kualitas iman seseorang hanya bisa dibangun saat seseorang mengisi setiap menitnya bersama dengan Tuhan. Menghargai setiap detik dan menit waktu yang Tuhan sediakan. Memperhatikan perjalanan hidupnya setiap saat, setiap hari. Sebab setiap hari itu Tuhan menyediakan berkat-berkat rohani yang tidak terbeli oleh apapun. Maka dari itu dibutuhkan kesungguhan oleh setiap orang-orang percaya. Pergunakanlah waktu yang ada. Ingat saudara, waktu itu bisa menghidupkan. Waktu itu pun juga bisa membinasakan. Banyak orang berkata bahwa waktu itu adalah uang. Time is money. Betul tidak? Betul. Tapi kalau kita berkata seperti itu, orang-orang rohaniawan langsung menyangkalnya bukan. Waktu itu adalah anugerah. Benarkah kita bisa berkata seperti itu? Waktu adalah anugerah. Waktu adalah anugerah bagi orang-orang yang mengisi waktunya dengan Tuhan. Tapi waktu menjadi kutuk bagi orang-orang yang tidak mengisi waktunya dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengisi hari-hari kita dengan Tuhan, kita nggak bisa menikmati kesenangan dunia. Kita tidak bisa menikmati
segala kesenangan yang diberikan oleh dunia kepada kita. Kenapa saat kita mengisi waktu dengan Tuhan dalam hari-hari kita, itu sama dengan kedagingan kita dikikis. Nah, orang-orang yang berkata waktu itu adalah anugerah, dia bisa menikmati daging yang terkikis karena sedang diubahkan. Tapi kalau orang yang tidak bisa mengatakan waktu itu adalah anugerah, dia tidak mau dikikis kedagingannya karena ingin menikmati betapa dahsyatnya, enaknya daging ini. Oleh karena itu saudara, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita bicara mengenai mengisi waktu atau bagaimana menggunakan waktu dengan baik, menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus mengalokasikan waktu kita. Kita harus mengalokasikan waktu kita untuk selalu mendengar firman Tuhan. Kita kan zaman sekarang gampang mendengar firman Tuhan. Putar di YouTube langsung banyak khotbah-khotbah. Ya. Baca dan belajar firman Tuhan. Itu cara kita mengisi Tuhan. Sadari bahwa waktu ini begitu ketat, saudara, perjalanan waktunya. Kenapa saya katakan ketat? Karena setiap orang bisa mengalami panggilan Tuhan. Tidak perlu 70 tahun baru dipanggil Tuhan. Saya umur 28. 29 bisa dipanggil Tuhan. Nggak ada yang tahu. Itu ketat. Makanya saya bilang ketat. Jadi kalau kita tahu ketatnya waktu itu, kapan saja kita bisa dipanggil oleh Tuhan pulang, kita harus mengisi waktunya dengan cepat. Mengisi waktunya dengan baik. Hargai setiap detik yang Tuhan percayakan kepada kita. Program ulang aktivitas kita dengan benar. Singkirkan segala hal-hal yang tidak mendatangkan perubahan hidup. Singkirkan segala pengaruh-pengaruh buruk. Bahkan kalau bisa berkata, matikan dagingmu. Buang segala keinginan. Keinginan kita cuma satu, mengalami pertumbuhan iman. Itu yang penting. Jadi saudara, hari ini mari kita mengisi waktu kita dengan baik di hadapan Tuhan. Jangan saat karena ada musibah besar baru kita mulai serius mengisi waktu dengan Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Tapi kalaupun saat-saat ini dalam keadaan masalah besar atau masalah COVID ini begitu hebat, biarlah ini memicu kita untuk semakin serius mengisi waktu dengan Tuhan. Mengisi waktu bersama dengan Tuhan. Dan lakukan itu dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang baik, yaitu kebiasaan hidup bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh berkat dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar berkat jasmani Tuhan berikan kepada kita, tapi berkat rohani, perubahan hidup, perubahan karakter, pendewasaan Tuhan berikan kepada kita. Dan akhirnya kita mengalami perubahan. Dan hidup kita semakin benar di hadapan Tuhan. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan sekaligus menyambut doa syafaat, kita bernyanyi dari lagu pujian yang mengatakan indah rencana Tuhan. Walau tak tahu
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berbicara kepada kami Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Biarlah kami mendapat bagian yang penting dari firman-Mu dan itu mengubah hidup kami. Ajar kami dan jadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan, bukan cuma sekadar pendengar firman-Mu. Supaya hidup kami semakin serupa, segambar dengan anak-Mu dan semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami juga mau berdoa Tuhan dengan tulus. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Dalam keadaan sedang dalam pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau menolong setiap pemerintahan kami. Dalam menanggulangi, dalam mengatasi masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan tolong pemerintah kami supaya dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Bisa menanggulangi keadaan ini menjadi lebih baik ya Tuhan. Kalaupun memang harus memasuki sebuah era yang baru ya Tuhan, the new normal ya Tuhan. Mampukan setiap pemerintah kami Tuhan untuk bisa membuat sebuah keputusan atau sebuah peraturan yang baru ya Tuhan, yang tidak merugikan ataupun juga malah semakin membuat kami selamat ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan biarlah Tuhan tolong ekonomi keamanan bangsa Indonesia ini Tuhan dalam masa-masa COVID-19 ataupun memasuki the new normal ya Tuhan. Biarlah Indonesia semakin kuat ya Tuhan, semakin ditolong Tuhan karena bangsanya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap masyarakat Indonesia ya Tuhan. Biarlah mereka semua dalam perlindungan tangan Tuhan, sehat sempurna di hadapan Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan biarlah masyarakat Indonesia ya Tuhan boleh mendukung secara aktif upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Mampukan setiap masyarakat Indonesia ini Tuhan untuk bisa hidup benar, hidup sehat ya Tuhan. Menolong sesamanya ya Tuhan. Supaya kami bersama-sama bergotong royong di hadapan Engkau, di dalam sesama kami untuk bisa menanggulangi masalah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mohon kepada Tuhan, jauhkan dari segala oknum-oknum yang mencari keuntungan dalam masa-masa COVID-19 ini ya Tuhan. Mencari keuntungan politik, mencari keuntungan dalam bisnisnya. Namun biarlah ya Tuhan semua elemen ya Tuhan bergotong royong dalam membangun dan menjaga Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan dalam keadaan COVID-19 ini yang mengadakan ibadah-ibadah di rumah Tuhan ataupun juga secara online ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah kebenaran firman-Mu terus diberitakan ya Tuhan. Dan setiap umat-Mu ya Tuhan semakin dikuatkan oleh firman-Mu dan semakin bertumbuh dalam firman Tuhan. Terima kasih, bahkan juga untuk gereja-Mu tempat ini GKOI Legenda Batam ya Tuhan, Engkau berkati. Biarlah gereja ini juga Tuhan semakin membuat Engkau tersenyum, semakin Engkau dipermuliakan. Kami semua ya Tuhan, baik pelayan maupun juga jemaat-Mu Tuhan, mengalami pertumbuhan iman, mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dan kami semakin menjadi umat-umat kesayangan Tuhan, semakin menjadi umat yang siap bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu dalam kondisi saat ini. Mereka yang susah ya Tuhan, mereka yang kesulitan secara ekonomi. Atau mungkin kehilangan pekerjaannya. Atau semakin susah membangun bisnisnya ya Tuhan. Karena keadaan saat ini Tuhan jadikan, Tuhan memberkati mereka. Jadilah penolong bagi mereka ya Tuhan. Dan buat mereka untuk terus berserah dan mencari Tuhan. Karena daripada Tuhanlah pertolongan kami dan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, Tuhan berkati. Dalam pertambahan usia, semakin hari Tuhan, semakin mengalami perubahan hidup yang lebih benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pelayan-pelayan-Mu dalam gereja-Mu Tuhan, Tuhan berkati, urapi mereka ya Tuhan, supaya mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang tulus melayani Tuhan, jujur dalam melayani Tuhan, dan mengutamakan kepentingan Tuhan dalam pelayanan tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk sinode kami GKOI ya Tuhan, Engkau berkati, biarlah sinode GKOI Tuhan, dalam keadaan saat ini juga terus berkobar-kobar semangatnya, terus bersemangat dalam memberitakan Injil, melayani Tuhan dan melayani umat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami dari jauh dari sempurna Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu, ibadah sudah selesai dan terimalah berkat Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan dan jadilah pribadi yang memuliakan Allah dan penolong bagi sesama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.